Perubahan mendadak itu membuat Ares sang dewa perang tertegun sejenak dan buru-buru mundur beberapa langkah. Namun, kecepatan kabut hitam itu berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan Ares sang dewa perang yang mundur, membuat Ares sang dewa perang panik. Qin Yichen, bantu aku. Pada saat krisis, Ares, dewa perang, hanya bisa meminta bantuan dan berteriak ke arah Qin Yichen. Bersenandung. Suara renyah terdengar di langit. Benang emas diam-diam muncul di depan Ares, dewa perang. Di dalamnya, Ares, dewa perang, merasakan Taoisme yang benar-benar berbeda dari dunia ini. Taoisme yang mengintegrasikan aturan dunia. Dewa perang Ares belum pernah melihat metode ini sebelumnya, dan dia mengerti lebih jelas bahwa iblis, Qin Yichen lah yang dicari olehnya untuk menyelamatkannya. Di antara dua benang emas, hanya ada lingkaran cahaya samar yang setipis sayap jangkrik. Apakah benda ini dapat menahan kabut hitam atau tidak? Dewa perang Ares melangkah, naik ke udara, dan terbang ke arah Qin Yichen. Saat dia terbang, kekuatan sucinya dengan cepat mundur. Di jantung Ares, dewa perang, ada sedikit keengganan. Sayang sekali, sekarang terbang ke Qin Yichen, Tuan Zeus tidak bisa lagi meneruskan kekuatan suci saya. Apakah itu dewa utama Zeus atau dewa perang Ares? Apa yang mereka pinjam dari bawahan mereka adalah kekuatan iman. Sekarang dewa perang Ares tidak bersikeras menggunakan kekuatan dewa utama Zeus, dan dia tidak memiliki banyak kesetiaan kepada dewa utama Zeus. Kekuatan yang dipinjam secara bertahap menghilang. Ketika dia datang ke Qin Yichen, Ares, dewa perang, bahkan sempat berpikir. Mungkin, ketika Lord Feng bertemu monster tingkat 3 untuk pertama kalinya, saya berdoa kepada dewa utama Zeus. Saat saya tidak mendapat tanggapan, kesetiaan saya kepada Zeus tidak murni. Berhenti di samping Qin Yichen, Ares sang dewa perang melihat ke belakang. Saya melihat kabut hitam seolah menabrak dinding, dan kabut hitam yang mengesankan tidak bisa menembus benang emas berbentuk berlian. Dibagi menjadi beberapa bagian, dibagi ke segala arah. Qin Yichen hanya menyaksikan dengan samar, membiarkan embusan angin bertiup di wajahnya, dan mengangkat jubah taonya. Qin. Dewa perang Ares dengan jelas melihat penampilan orang di depannya, dan dengan cepat menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Belok ke jalan Cuanyin. Tuan Feng, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Qin Yichen kembali. Apalagi yang bisa kulakukan? Berkedip. Melihat bahwa Hei Wu bermaksud untuk terus berkembang, Qin Yichen terbatuk ringan, mengganggu tindakan Hei Pao Renyi. Kamu sudah mencobanya sekarang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Apakah kamu ingin mendiskusikannya denganku, atau pergi begitu saja? Hei Pao Renyi menjentikkan lengan bajunya dan mengumpulkan kabut hitam yang mengerikan sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yichen. Yang mulia. Berarti bagus. Namun, jika Anda ingin mengandalkan hal kecil seperti itu, izinkan saya melepaskan pengepungan dan penindasan Ares, dewa perang, yang agak konyol. Mampu menghentikanku sendiri bukan berarti kita bisa menghentikan kita berlima untuk menyerang bersama. Kami sangat senang memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia. Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa kami memiliki beberapa akun lama dengan Ares, dewa perang. Lebih baik bagi kami untuk mundur. Apa pendapat Anda tentang proposal saya? Qin Yichen tertawa bodoh. Dia menggelengkan kepalanya. Hei Pao Renyi mengangkat kepalanya yang layu, suaranya sedikit bingung. Mungkinkah Yang Mulia ingin melawan kita sampai akhir? Tidak hanya pria berjubah hitam, tetapi juga Ares, dewa perang, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Di mata dewa perang Ares, dia telah melawan kabut hitam saat ini, dan yang terbaik adalah mencapai rekonsiliasi dengan pria berjubah hitam. Bagaimanapun, kekuatan Qin Yichen, Ares, dewa perang, tahu satu atau dua hal. Secara khusus, dia tahu lebih baik daripada pria berjubah hitam bahwa Qin Yichen sekarang dalam keadaan kerusakan jiwa ilahi. Jika dia ingin menggunakan kekuatan penuhnya, dia membutuhkan obat penyihir untuk menjaga dirinya sendiri. Selain itu, bahkan jika Qin Yichen bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, itu sudah menjadi batas untuk bersaing dengan dua pria berjubah hitam. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Qin Yichen mengedipkan mata diam-diam ke Ares, dewa perang, sebelum dia melangkah maju dan menatap pria berjubah hitam itu. Kamu tidak berpikir bahwa jika aku menunjukkan metode ini, hanya metode ini yang bisa menanganimu. Qin Yichen memiliki senyum aneh di wajahnya. Satu set tiket pemenang ada di tangan, dan situasi keseluruhan ada di tangan dengan tampilan yang ditentukan. Wajah Hei Pao Renyi sedikit berubah. Maksud kamu apa? Qin Yichen mengangkat kepalanya, wajahnya penuh tekad. Memang, kabut hitammu cukup halus. Bahkan menurutku, itu bisa disebut orisinalitas. Tapi metode ini masih sedikit lebih buruk daripada bawahanku. Saya ingin Anda mengetahui satu hal, yaitu, Anda mengirimi saya permintaan untuk menghindari perang. Sikap, jangan terlalu sombong. Hei Pao Renyi mengambil langkah tiba-tiba, berdiri 100 meter di depan Qin Yichen. Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi wajahnya yang tertutup kabut hitam.
Suaranya sedikit bergetar. Kamu adalah orang yang menggodaku sebelumnya? Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum. Ini masih sedikit otak. Anda tidak ingin tahu apa sebenarnya yang telah saya teliti? Hei Pao Renyi sudah sedikit kesal. Sebelumnya, di bawah amarahnya yang penuh, dia tidak membunuh anak ini dengan sekuat tenaga, dan sekarang dia masih memanjakannya untuk menjadi sombong di depannya. Baginya, ini adalah penghinaan telanjang. Qin Yichen tidak tergerak, hanya melambai dengan santai. Ngomong-ngomong, karena kamu telah mempelajari kabut hitam begitu lama, kamu harus tahu satu hal, yaitu kristal ajaib. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen bergerak, dan Daova langsung diaktifkan. Sebuah portal tiba-tiba muncul di belakangnya, dan lampu menyala. Pria gemuk yang berkeringat itu terengah-engah, dan begitu dia meninggalkan portal, dia meletakkan tangannya di atas kakinya dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan Guangzhou, lain kali, jangan lain kali, seru sekali. Pria berjubah hitam itu menatap Qin Yichen dengan curiga. Tuan Cahaya, karena kamu juga salah satu dewa jahat, mengapa kamu menentang kami? Mari kita hukum Olympus bersama-sama dan ambil kursi dewa. Di dunia ini, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Orang Hei Pao tidak takut menjanjikan manfaat Qin Yichen. Karena dia tahu apa arti penampilan Qin Yichen bagi mereka. Begitu Qin Yichen menyerahkan sarana untuk menangani kabut hitam ke Olympus, itu berarti rencana mereka untuk membunuh para dewa akan dibatalkan. Ratusan juta tahun musyawarah akan hilang pada saat ini. Dia percaya bahwa dengan dasar sekte pembunuh dewa, selama Qin Yichen tidak mencari seluruh dunia, dia akan memiliki ruang untuk negosiasi. Namun, Qin Yichen mengabaikannya. Menjangkau dan memegang bahu pria gemuk itu, dengan seringai di wajahnya. Apakah semuanya sudah dikumpulkan? Begitu pria gemuk itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energi dan mengubah penampilan malu sebelumnya. Tuan Hui Guang, saya telah membawa semuanya. Ada 5 set. Dan hanya perlu 3 napas untuk mengatur semuanya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Yah, kalau begitu, biarkan mereka melihat seberapa baik dirimu. Jangan sampai hal-hal yang tidak manusiawi dan hantu ini selalu meragukan keaslian kata-kataku.